Ginting. Saya berasal dari kelas 10 3 SMA Negeri 4 Medan. Pada video kali ini saya akan membawakan sejarah tentang Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno atau dikenal dengan Kerajaan Medang adalah kerajaan besar bercorak Hindu-Buddha yang berdiri di Jawa Tengah pada abad ke-8 sekitar 732 Masehi sebelum pindah ke Jawa Timur berakhir pada 1016 Masehi. Sebelum pindah ke Jawa Timur berakhir pada 1116 Masehi. Didirikan oleh Raja Sanjaya, kerajaan ini terkenal karena toleransi beragama dan kemegahan candi yang diperintah oleh dua wangsa, yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu atau Siwa pada masa itu dan dinasti Sailendra yang beragama Buddha. Kerajaan Mataram kuno memiliki pusat pemerintahan yang awalnya di Jawa Tengah atau Mataram, kemudian dipindahkan ke Jawa Timur oleh Empu Sindok akibat letusan Gunung Merapi. Puncak kejayaannya mencapai pada abad ke-8 hingga ke-9 Masehi, terutama di bidang budaya, militer, dan agraris. Dinasti dan agamanya terjadi perpaduan dua wangsa, yakni dinasti Sanjaya atau Hindu, yaitu pendiri kerajaan atau Raja Sanjaya yang membangun candi-candi Hindu. Beberapa kerajaan Mataram kuno yang sampai saat ini dapat dikenal yaitu yang pertama Candi Borobudur. Candi ini adalah peninggalan yang paling megah, mencerminkan betapa agungnya kerajaan ini di masa lalu. Candi Borobudur dibangun di abad ke-8 dan hingga kini masih menjadi monumen Buddha paling besar di dunia. Candi yang terletak di Magelang ini diresmikan oleh Raja Samaratungga. Yang kedua Candi Mendut, di mana candi ini masih berada di kawasan Candi Borobudur. Candi Mendut dibangun oleh dinasti Sailendra pada abad ke-9. Candi Buddha ini dibangun untuk memancarkan keagungan dan ketenangan sehingga makna spiritualnya sangat tinggi. Yang ketiga, Candi Canggal atau Prasasti Canggal merupakan prasasti yang dikeluarkan tahun 732 dalam aksara Pallawa dan menggunakan bahasa Sanskerta. Dari prasasti ini, para sejarawan bisa belajar banyak tentang Kerajaan Mataram kuno. Adapun beberapa kisah ironik dalam sejarah Kerajaan Mataram kuno yang terjadi abad ke-8 hingga ke-11 Masehi. Yang pertama, penyatuan dua dinasti yang berakhir konflik atau Rakai Pikatan dan Pramodawardhani. Pernikahan antara Rakai Pikatan atau dinasti Sanjaya Hindu dan Pramodawardhani atau dinasti Sailendra Buddha. Beberapa kisah ironik dalam sejarah Kerajaan Mataram kuno yang terjadi antara abad ke-8 hingga ke-11 Masehi yang tercatat dalam sejarah dan prasasti Canggal serta prasasti Mantiasi. Yang pertama, penyatuan dua dinasti yang berakhir dalam konflik, yaitu terjadinya pernikahan antara Rakai Pikatan atau dinasti Sanjaya Hindu dan Pramodawardhani sebagai dinasti Sailendra Buddha sempat menciptakan harmoni dan membangun candi-candi besar. Ironisnya, setelah pernikahan ini terjadi perebutan kekuasaan internal yang melibatkan saudara Pramodawardhani Balaputra Dewa yang akhirnya tersingkir ke Sriwijaya. Raja Kerajaan Mataram kuno dianggap sebagai jemaah dewa yang turun ke bumi. Hal ini sesuai dengan konsep kosmogonis yang dipercaya di era pemerintahan Hindu dan Buddha. Jadi, di dalam diri setiap Raja Mataram kuno ada 8 dewa, yaitu Agni, Waruna, Wayu, Kuwera, Indra, Surya, Yama, dan Soma. Kerajaan Mataram kuno menjalankan kekuasaan tertinggi dan harus memimpin berdasarkan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan atau dharma. Pemberantasan kejahatan juga menjadi tanggung jawab raja supaya rakyatnya bisa hidup tentram. Kerajaan ini dipimpin dua dinasti yang memiliki latar belakang budaya dan agama yang berbeda. Yang pertama adalah Wangsa Sanjaya yang beragama Hindu dan Wangsa Sailendra yang beragama Buddha. Kedua dinasti ini awalnya memerintah dengan rukun, tapi sayangnya kemudian terjadi pertikaian dan perpecahan. Puncak kejayaan yang dibangun di atas prahara atau Rakai Watu Pura Dia Balito. Di masa pemerintah Dia Balito, Mataram kuno mencapai masa kejayaan dan menghasilkan banyak prasasti dan candi, seperti kompleks Prambanan. Namun kejayaan ini dibayangi oleh ketegangan perebutan tahta di kalangan istana, yang membuat stabilitas politik sebenarnya rapuh. Yang ketiga, serangan Sriwijaya di detik-detik terakhir. Kerajaan Mataram kuno yang sangat megah hancur secara mendadak akibat serangan dari Sriwijaya pada tahun 1016, yang dikenal sebagai peristiwa Pralaya. Raja Dharma Wangsa Teguh tewas di tengah pesta pernikahan putrinya sendiri, menjadikan masa transisi yang sangat tragis bagi kerajaan tersebut. Dan pemberontakan Haji Wurawari, di mana kematian Raja Dharma Wangsa Teguh tidak lepas dari peran Haji Wurawari yang merupakan sekutu Sriwijaya yang menyerang pada pusat kerajaan di Jawa Timur sedang dalam keadaan lemah. Keruntuhan Kerajaan Mataram kuno dimulai pada tahun 1080. Kerajaan Mataram kuno awalnya runtuh karena Gunung Merapi meletus. Keruntuhan terjadi dan Empu Sindok raja kala itu memindahkan kekuasaannya ke Jawa Timur.
Namanya pun diubah menjadi Kerajaan di Medang Kamulan. Kerajaan ini resmi mengakhiri Mataram kuno. Kerajaan Medang dipimpin oleh keturunan Pusindok, yaitu dinasti Isyana.